Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Bang Danang guys, buat beli cemilan Min. Semoga sehat selalu. Amin. Pas ya guys, kalau soal cemilan lebih cepat habis ketimbang kopinya. Dari Bang Opka, cemungut Min. Dari pendengar setia, siap. Selalu cemungut meskipun hari-hari hujan ya. Makasih ya Bang Danang dan Bang Opka. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita ke videonya. Di langit yang luas, seberkas cahaya keperakan melintas. Binatang bertanduk emas itu terbang mendekati kecepatan cahaya. Sayang sekali, ke-9 piramida itu semuanya berjauhan. Karena aku mendapatkan yang rusak, yang lain tidak akan bisa menangkapku bahkan dengan kecepatan maksimal. Luo Feng merasakan tekanan pada prajurit robot yang baru saja kehilangan harta karun yang sangat besar. Hadiah seperti itu sungguh merupakan berkah, seru Luo Feng. Sambil terbang, Luo Feng merenungkan pertempuran sebelumnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah membuat kesalahan. Namun itu sangat sulit. Pertama, pemindainya tidak secanggih lawannya. Oleh karena itu, memungkinkan lawannya untuk memiliki keuntungan melawan 9 juta boneka robot di sekitarnya. Ia tidak punya cara lain selain membiarkan binatang bertanduk emas itu muncul. Saat negara dewa robot dilepaskan, terutama dengan benang ungu yang tak terhitung jumlahnya yang mengikatnya. Hal itu membuat binatang itu kehilangan keuntungan terbesarnya dalam hal kecepatan, yang memungkinkannya diserang oleh 81 robot raksasa berulang kali. Untungnya sayap sawu memiliki pertahanan yang luar biasa. Akhirnya ia memiliki kesempatan untuk segera melepaskan pasukan penguasa sektor yang berjumlah 1 juta. Alasan utamaku dirugikan adalah alat pemindaiku. Tanpa itu, aku tidak dapat mendeteksi gerakannya dan terseret oleh permainannya. Jika pemindaianku lebih canggih darinya, aku tidak akan disergap. Aku akan mendeteksinya sejak lama, bahkan tidak membiarkannya mendeteksi diriku. Luo Feng dan Chi Wei Kai sama-sama memiliki kartu andalan. Chi Wei Kai sendiri lemah. Ia mengandalkan peralatan dan tekniknya. Luo Feng lebih kuat. Ia kalah karena memiliki pemindai yang lebih buruk, yang memungkinkan musuhnya mengendalikan jalannya pertempuran. Luo Feng merenungkan pentingnya pemindai yang bagus. Pertarungan ini telah memaksanya ke tepi jurang hanya karena satu fakta itu. Binatang bertanduk emas itu menoleh ke belakang sedikit. Ia punya insting bahwa prajurit robot itu masih mengikutinya. Apa yang harus aku lakukan? Luo Feng merenung, membenci kenyataan bahwa dia tidak memiliki pemindai yang lebih baik. Apakah aku biarkan saja dia mengikutiku? Dia jelas punya latar belakang yang cukup. Dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali kapal yang rusak itu. Jika aku terus membiarkannya mengikuti, itu seperti memiliki bom waktu di sampingku. Meskipun awalnya aku tidak begitu peduli, aku harus mengeluarkan sejumlah uang. Luo Feng membuat keputusan. Tebakannya benar, 300 juta kilometer jauhnya, sebuah kapal mengikuti. Di dalam ruang kendali, Chi Wei Kai duduk di kursinya. Kaisar sayap perak. Aku tidak boleh melewatkan satupun dari 9 kapalku. Aku membutuhkan ke-9 kapal itu untuk menggunakan negara 9 dewa mutlak. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Kamu pasti sedang bermimpi. Dia telah mengirimkan sebagian kesadarannya ke alam semesta virtual. Ini adalah dunia virtual yang didirikan ras robot dalam perang wilayah luar. Dia berdiri di depan layar. Setelah beberapa saat, sebuah siluet muncul. Sosok itu adalah makhluk gemuk setinggi 2 meter dan selebar 1 meter. Meskipun tubuhnya ditutupi sisik, namun sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya memiliki mata. Jika Luo Feng melihatnya, dia akan langsung tahu bahwa ini adalah ras yang kuat di alam semesta. Ras 1000 mata. Jumlah mereka sangat sedikit tetapi sangat kuat.
Mereka dianggap sebagai salah satu ras yang paling kuat di alam semesta. Momobu, Chiweka sangat hormat. Ah, Chiweka kesayanganku. Ras 1000 mata itu tersenyum. Mata kabur di tubuhnya tampak ramah tetapi menjijikan. Kamu harus tahu bahwa saat ini aku berada di Menara Bintang. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Bicaralah, ada apa? Chiweka menjelaskan dengan cepat, sedikit mengubah beberapa detail, tetapi inti masalahnya tetap sama. Yang ingin kulakukan adalah menghabisi kaisar bersayap perak dan mengambil kembali senjataku. Mamobu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar mengambil bagian penting dari senjatamu. Namun Chiweka, dia tetaplah seorang kaisar. Kamu seharusnya tahu betapa sulitnya menghabisi seorang kaisar. Kita mungkin bisa melukainya dengan parah, tetapi untuk menghabisinya itu sulit. Aku sudah merencanakannya, Chiweka berkata. Pertahanan kaisar bersayap perak ini sangat kuat. Dia juga sangat cepat. Namun serangannya tidak seseram pertahanannya. Jelas tingkat pemahamannya tidak terlalu tinggi, dan ia bergantung pada beberapa harta karun untuk pertahanan. Dan teknik pertarungannya mengandalkan pertarungan jarak dekat. Karena itu, sisi jiwanya seharusnya lebih lemah. Momobu, kamu adalah seorang pejuang yang sangat ahli dalam serangan jiwa. Selama kamu menyerang, kita seharusnya memiliki jaminan 90%, kata Chiweka. Prajurit 1000 mata di layar tidak setuju. Lalu Chiweka berkata, aku tidak akan membuang-buang waktumu. Lagi pula kamu sekarang berada di Menara Bintang. Aku bersedia menggunakan 3 miliar permata nila untuk membuatmu membantuku. Aku ada di Menara Bintang. Bagaimana aku bisa ke sana? Tanya Momobu. Chiweka berkata, teleportasi melalui negara dewamu. Aku akan memberimu koordinat yang aman. Datang saja langsung ke benua utama Yanji. Teleportasi negara dewa ini akan mengungkapkan koordinat negara dewaku. Dengan kemampuanmu Momobu, siapa yang akan kamu takuti di benua utama Yanji? Terlebih lagi, hanya aku yang mengetahui koordinat negara dewa milikmu. Dan sebagai sekutu, aku tidak akan mengkhianatimu. Momobu tersenyum, matanya tampak ramah. Baiklah, aku akan bergegas. Benua utama Yanji dianggap sebagai tempat paling berbahaya bagi camp manusia ke-26. Namun dibandingkan dengan seluruh medan perang ke-7, meskipun benua utama Yanji masih dianggap sangat berbahaya, ada tempat lain di atasnya. Tempat paling berbahaya itu adalah Menara Bintang. Menara Bintang berada satu tingkat di atasnya. Jumlah besar kaisar berkumpul di sana, dan para pejabat dianggap lemah di sana. Chiweka berdiskusi dengan kedua kaisar yang diundangnya tentang cara menghadapi kaisar sayap perak dan juga tentang pembagian barang-barangnya. Menurut rencana utama dan 2 rencana darurat kita, kaisar perak pasti akan disegel bahkan jika dia tidak mati. Chiweka jelas sangat bersemangat. Ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan keterkejutan dan kemarahan. Kedua kaisar menatapnya, merasakan ada yang tidak beres. Aku menyesal mengatakan ini. Chiweka berdiri, matanya berusaha keras menahan amarahnya sambil menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menghadapinya sekarang. Lihatlah ini. Chiweka menekan amarahnya dan menunjuk ke udara. Sebuah layar muncul. Di sana ditampilkan semua area yang dipindai Chiweka. Di layar itu, seekor binatang bersayap perak besar terbang melewatinya. Tiba-tiba siluet setengah transparan yang indah muncul dan menyebarkan energi abadinya ke binatang itu. Mereka menghilang di udara. Itu teleportasi. Kedua kaisar mengerutkan kening. Chiweka menggertakkan giginya. Kaisar sayap perak yang tercela ini terlalu licik. Aku mengikutinya secara diam-diam, dan dia malah mendapatkan bantuan dari sekutunya. Teleportasi ini jauh dari radius deteksi pemindaiku. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Kaisar Blackjet dan Kaisar Momobu saling bertukar pandang. Chiweka berkata, masalah ini belum berakhir. Aku akan mengirimkan hadiah untuk mendapatkan bantuan dari semua sekutu kita. Dengan banyaknya sekutu yang mengawasi, selama kita menemukannya, aku akan segera mengetahuinya.
Kemudian aku akan memberitahu kalian berdua. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang." Ciweka memukul meja dengan marah. Dia menggertakkan giginya. "Dia benar-benar melarikan diri. Selama kamu berada di benua utama, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan. Dengan sekutu yang tak terhitung jumlahnya mencarimu, saat kami menemukan keberadaanmu, kamu akan tamat." Ciweka segera memberitahu sejumlah besar sekutunya dan mengirimkan hadiah untuk keberadaannya. Di tepi benua utama, dua siluet muncul di udara di atas danau yang dingin. Kaisar Fantasi Bintang, binatang bertanduk emas itu berkata, "Terima kasih atas bantuanmu. Dengan membantumu sekali ini, aku dengan mudah mendapatkan 10 juta elemen campuran. Jika kamu membutuhkan bantuan serupa di masa mendatang, hubungi aku. Ini jauh lebih mudah daripada menghabisi seorang andaing pejabat puncak." Sayap transparan itu mengepak dan matanya seperti air. "Jika tidak ada yang lain, Kaisar Sapphira, aku akan pergi." Dia langsung menghilang. Binatang itu pun langsung menghilang. Lo Feng yang berbaju besi hitam muncul di danau. Ia tak dapat menahan diri untuk bergumam. 10 juta elemen campuran sekaligus. Guruku Huyanbu hanya punya sebanyak itu. Menghabiskan uang untuk menyingkirkan ancaman. Setelah berteleportasi sejauh 1 tahun cahaya, Ciweka itu pasti tidak dapat menemukanku, pikir Lo Feng. Lo Feng membalikkan tangannya. Sepasang sayap perak seukuran biji wijen kecil muncul dan menyatu dengan tubuhnya. Ia menubuhkan sepasang sayap. Warnanya berubah sedikit. Ini adalah harta karun sejati. Mengubah warnanya sangat mudah. Setelah menyatu dengan sayap sawo, Lo Feng mengeluarkan energi yang kuat. Energi penguasa sektornya sepenuhnya tertutup oleh sepasang sayap itu. Dia segera menjadi dewa bersayap hitam. Lo Feng dengan santai mengambil sebuah kapal kelas C9 dari antara kapal-kapalnya yang tak terhitung jumlahnya dan duduk di dalamnya. Lalu dia bergegas pergi. Kapal itu terbang di atas benua utama. Suara Babata bergema di benaknya. "Ada pemberitahuan penting yang harus kamu lihat. Ini ringkasan dari apa yang ditangkap pemindai. Ini adalah sekelompok makhluk andaing ras lain yang mengobrol sejauh 920 juta kilometer." Lo Feng duduk di ruang kendalinya dan menatap layar di lengannya. Layar itu langsung menayangkan siaran 3 makhluk andaing yang sedang mengobrol. Melihat detail pemindai, Lo Feng mengerutkan kening. "Lo Feng, musuh itu tidak akan menyerah." Babata berkomunikasi. "Sudah diduga. Aku memang mencuri kapal penting miliknya. Itu adalah bagian penting dari 9 negara dewa mutlak miliknya. Namun, karena ini adalah siaran publik tentang hadiah aliansi robot di benua utama Yanji, sepertinya bajingan ini telah menyiapkan cadangan dan yakin untuk berurusan denganku. Kalau tidak, dia tidak akan mengumumkan ini ke publik. Sepertinya aku tidak bisa mengungkapkan binatang bertanduk emas untuk sementara waktu." "Kehati-hatian itu penting," Babata menekankan. Lo Feng mengangguk. "Pemindaiku terlalu buruk dibandingkan dengan miliknya. Kalau tidak, aku tidak akan berada dalam posisi ini. Saat pemindaiku lebih canggih dari miliknya, aku bisa memanfaatkannya." Lo Feng menggertakkan giginya. "Aku tidak bisa menunda lagi. Aku akan menuju ke camp ke-26 sekarang dan mencari cara untuk mendapatkan harga tinggi untuk barang-barangku. Dengan kekayaan yang cukup, aku bisa membeli pemindai yang lebih baik." Kapal itu terbang cepat menjauh dari benua utama. Tepat saat kapal melaju, ekspresi Lo Feng berubah di kapalnya. Lo Feng berbalik dengan ganas, menatap tajam ke titik perjalanan. Tatapannya seolah menembus penghalang ruang itu sendiri, menatap ke titik yang jauh. Lo Feng merasakan setiap sel dalam tubuhnya menggigil karena kegembiraan. Harta karun yang membuat setiap sel di tubuhnya berdebar, itu ada di sana. Perasaan ini mirip dengan baju besi prajurit dan jenderal. Detak jantung Lo Feng meningkat. Tetapi kedua armor itu tidak pernah membuatku menggigil seperti ini sebelumnya. Perasaan ini sangat kuat, meskipun jaraknya jauh. Ini jelas jauh melebihi pentingnya kedua armor itu. Apa sebenarnya benda itu? Lo Feng mengerutkan kening dan merenung.
Ada kemungkinan besar benda itu terkait dengan buku petunjuk tanpa nama. Hanya harta karun yang terkait seperti baju sirah prajurit yang dapat memanggilku seperti itu. Seperti sayap sawu atau persenjataan dewa binatang serta yang lainnya. Ada banyak prajurit dan harta karun yang kuat di kota kekacauan primal. Namun dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Harta karun ini pasti memiliki syarat yang tinggi bagi penggunanya. Seperti seseorang harus dilatih dalam buku petunjuk yang tidak disebutkan namanya untuk dapat menggunakan harta itu. Maka dari itu, muncullah panggilan yang kuat. Hari demi hari berlalu, Lo Feng duduk di kapalnya dan terus melaju menuju angkasa di luar benua utama. Berhenti, mata Lo Feng berbinar, menatap ke angkasa yang jauh, hampir seperti dia melihat sebuah kapal. Mendekatlah, Lo Feng memberi perintah. Baik, jawab Babata. Kapal seperti bilah itu terbang di atas udara benua utama. Seorang pemuda berbaju besi hitam berdiri dalam ruang kendali kapal, menatap pemandangan di luar sambil tertawa. Ini memang medan perang. Benua utama ini memiliki begitu banyak prajurit yang kuat. Setelah 2 bulan terbang di atas benua, aku sudah bertempur 10 kali dengan prajurit kuat lainnya. Mereka benar-benar memiliki beberapa teknik yang aneh. Itu mendebarkan. Bagaimanapun, ini adalah perang di wilayah luar, medan pertempuran bagi 4 ras teratas. Seorang bawahan berbicara dengan hormat. Pemuda berbaju besi itu mendesak. Meskipun rasku kuat dan hanya ada perbedaan level antara ras kuat dan ras puncak, namun perbedaan kekuatannya tidak terbayangkan. Baik itu jumlah makhluk andaing dasar atau jumlah prajurit absolut, mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Hanya dengan membentuk aliansi dengan ras kuat lainnya, ras kita akan mampu menjadi ras puncak. Seorang bawahan berkata, bagaimanapun juga, alam semesta memiliki 6 ras puncak. Sangat sulit untuk menjadi satu. Terlebih lagi, dengan aliansi besar kita tentu tidak perlu takut pada ras puncak juga. Setidaknya kita bisa berdiri sejajar dengan mereka. Di dalam alam semesta ada 6 ras puncak. Mereka adalah yang terkuat di antara triliunan ras lainnya. Mereka tidak terkalahkan. Sementara ras lain mungkin tidak dapat menandingi ras-ras puncak sendirian. Dengan aliansi mereka, kekuatan mereka akan jauh melampaui 6 ras puncak hingga puluhan ribu kali lipat. Jumlah ras-ras lain itu besar sekali. Oleh karena itu, ada banyak aliansi di alam semesta. Kedua kapal itu semakin dekat. Ekspresi Lo Feng berubah. Dia jelas merasakan harta karun itu bergerak dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Namun pemindai tidak dapat mendeteksi apapun. Kemungkinan terbesarnya adalah musuh memiliki pemindai yang lebih canggih daripada miliknya. Ketika kita bertemu dengan prajurit robot sebelumnya, pemindainya lebih canggih dari milikku. Mungkinkah bentuk kehidupan ini sama? Lo Feng mengumpat. Berhenti, perintah Lo Feng. Di kejauhan, pesawat pedang itu terus melaju. Meskipun mereka tidak benar-benar terbang mendekati satu sama lain, jaraknya terus menyusut. Kami telah ketahuan. Lo Feng tiba-tiba membuka matanya. Musuh sudah berada 300 juta kilometer jauhnya dan telah mengunci posisi kita. Ia telah mengubah arahnya dan terbang ke arah kita. Jelas, dia memiliki pemindai yang lebih canggih. Di dalam kapal pedang, ada manusia bersayap hitam. Di kejauhan, hanya ada dia di kapal. Dia pasti manusia bersayap dari umat manusia. Bawahan itu berkata dengan hormat, pemindai milik yang mulia adalah hadiah dari sang kesatria. Itu pasti yang terbaik di benua utama Yanji. Manusia ini tidak punya petunjuk. Pemuda berbaju hitam itu mengangguk. Keduanya semakin dekat. Apa yang harus kita lakukan? Lo Feng merasa setiap sel dalam tubuhnya bergetar. Darahnya mendidih. Apakah aku akan berjuang sekuat tenaga untuk hal ini atau segera melarikan diri? Lo Feng memperhitungkan semua keputusannya. Dia ingin bertarung demi harta karun itu, namun kekuatannya tidak cukup. Satu-satunya harapan adalah binatang bertanduk emas. Namun ada risiko lokasinya terbongkar. Dan jika terbongkar, prajurit robot sebelumnya pasti akan muncul dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.
Lo Feng, jangan ambil risiko. Jangan kehilangan akal karena harta karun itu. Mbak Bata berkata dengan nada mendesak. Ini adalah perang di wilayah luar. Jika kamu mengambil risiko, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Lo Feng menggertakkan giginya dan memerintahkan, kita segera pergi menuju titik perjalanan. Kapal yang berhenti di udara itu melaju kencang, dengan cepat mencapai kecepatan di bawah cahaya dan terbang di atas benua utama. Adegan ini membuat pemuda berbaju hitam yang mengejarnya mengerutkan kening. Yang mulia, target bergerak dan telah mencapai kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Dia menuju ke arah yang berlawanan. Bahkan jika kita mengejar dengan kecepatan yang sama, kita hanya bisa mendekat perlahan melalui sudut. Mungkin akan butuh waktu lama untuk menangkapnya, kata seorang bawahan. Pemuda berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Manusia ini beruntung, mari kita menyerah. Masih banyak prajurit kuat lainnya di benua utama. Kapal pedang itu dengan cepat mengurangi kecepatannya dan menuju ke arah asalnya. Lo Feng duduk di ruang kendalinya dan mengayunkan bilah bayangan darahnya, menggosoknya dan berkata dengan lembut, "Yang lemah tidak boleh bermain-main dengan yang kuat. Pemindaiku lebih lemah dari milik musuh, dan aku tidak dapat menggunakan kartu terkuatku. Aku juga tidak menyadari keberadaan musuh. Musuh dengan pemindai seperti itu pasti memiliki latar belakang. Jika aku bertarung sekarang, aku mungkin tidak akan menang. Meski dari jauh, aku bisa merasakan harta karun itu. Saat aku kembali, aku seharusnya bisa merasakan posisinya dengan jelas. Terbang langsung ke titik perjalanan dari benua utama, dan kemudian melakukan perjalanan langsung ke perkemahan ke-26. Butuh waktu lebih dari 3 bulan untuk sampai. Prajurit Lo Feng, kapalmu sekarang akan dikuasai oleh Kem. Jangan melawan. Jika kamu melawan, kamu akan diserang dan akibatnya akan mematikan." Saat kapal semakin dekat, kapal tersebut diambil alih secara paksa oleh Kem. Kapal itu dibawa ke suatu jalur menuju pangkalan. Mengikuti jalur itu beberapa saat sebelum memasuki aula besar, Lo Feng telah kembali ke Kem. "Selamat datang kembali, prajurit." Seorang pekerja manusia berseragam perak tersenyum dan menyambut Lo Feng dari pintu kabin. "Apakah kamu memilih untuk pensiun atau kembali untuk beristirahat saja?" "Beristirahat." Lo Feng melambaikan tangannya dan menyimpan kapal itu di dalam cincin dunia miliknya. Pekerja itu berkata, "Sebagai seorang prajurit bebas, kamu tidak perlu mengikuti aturan militer. Kamu dapat memilih kapan ingin kembali berperang atau beristirahat. Kamu juga dapat memilih untuk membawa pasukan atau tidak. Namun, sangat jarang melihat serigala penyendiri dalam perang di wilayah luar." "Aku tidak suka tempat yang ramai," Lo Feng meliriknya. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Puluhan ribu kilometer di depan, ada pegunungan dengan sungai dan pepohonan, bersama dengan beberapa daerah bersalju dan berpasir. Ini adalah tempat tinggal kelas atas di Kem, dan hampir seperti liburan di planet. Bagi pangkalan dengan diameter melebihi jutaan kilometer, ruang seperti itu mudah dibuat. Tempat tinggal Lo Feng adalah sebuah pulau di tengah danau. Pulau yang indah itu menjadi wilayah pribadinya." Lo Feng berjalan di atas pasir yang lembut dan dia merasa puas. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan keras. Lo Feng menoleh untuk melihat. Di sebuah pulau yang jauh, ada seorang andaing manusia mengenakan jubah panjang longgar, ditutupi bulu hijau dan berjalan tanpa alas kaki di atas pasir. "Namaku Kuto, selamat datang tetangga." "Aku dipanggil Yang." Lo Feng tersenyum. "Yang, apakah kamu seorang pejabat puncak atau kaisar?" Kuto yang berada di kejauhan tersenyum. Lo Feng berkata, "Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Ruang pribadi ini diperuntukkan bagi para prajurit bebas. Namun mereka semua memiliki tempat tinggal yang berbeda. Beberapa memiliki tempat tinggal biasa, sementara yang lain memiliki tempat yang lebih mewah seperti villa, memiliki pulau sendiri atau puncak gunung. Ini adalah tempat tinggal kelas atas. Biasanya hanya mereka yang memiliki poin kontribusi tinggi yang berhak tinggal di sini. Mereka biasanya adalah kaisar. Namun dari energi yang kamu pancarkan,
Kamu tampaknya adalah pejabat puncak. Lo Feng tidak bisa menahan tawa. Poin kontribusinya sebagian besar diperoleh dari binatang bertanduk emas. Oleh karena itu, dia mendapatkan cukup banyak diberi tempat ini. Dia layak berada di tempat seorang Undying kaisar. Tubuh manusia dengan sayap sawu memancarkan energi seorang pejabat puncak. Hampir menjadi kaisar, Lo Feng berkata. Namun aku belum mendapatkan peringkatku. Sepertinya kamu telah berkembang pesat dalam perang di wilayah luar. Aku Kuto, dikenal sebagai kaisar ledakan. Pria berbaju hijau yang berada di kejauhan itu tersenyum. Senang bertemu denganmu. Aku punya beberapa hal yang harus kuurus. Setelah selesai, mari kita minum bersama. Lo Feng tersenyum. Baiklah, pria itu tersenyum kembali. Lo Feng memasuki tempat tinggalnya sendiri. Di dalam lingkaran dunia, Musa Lo Feng mengenakan jubah hitam dan berdiri di depan piramida besar yang rusak. Prajurit robot itu memang kaya raya, namun kapal ini harus dianggap sebagai harta karun utamanya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan repot-repot mengejarku. Lo Feng yang berpakaian hitam mengikuti celah di piramida dan memasuki kapal. Setelah itu dia memeriksa setiap kabin dengan seksama. Babata, teriaknya sambil melambaikan tangan. Robot-robot muncul di jalan setapak. Boneka kelas G ini, badan logamnya saja sudah sangat berharga, gumamnya. Dengan menyapu energi dunianya, dia memeriksa semua benda di atasnya dan segera menemukan cincin dunia. Disinilah seharusnya pasukan boneka robot besar itu disimpan. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Jadi di next episode ini bocoran ya, Lo Feng bakal menjual harta yang didapat dari ras robot itu berapa miliar ya. Lo Feng bakal dapat, kita nggak tahu. Kemungkinan besar juga kalaupun misal udah kejual pastinya buat beli alat pemindai baru ya. Kan sebelumnya punya Lo Feng tuh untuk sekelas Undying pejabat ya, mungkin dia bakal beli tingkat kaisar atau malah lebih tinggi lagi setara dengan seorang kesatria ya, kita nggak tahu. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.